good, do great, and they talk bad on you. No me, no face, cause they're not factual. I won't stay too long here, I'm just passing through. I might hit the bank and get a bag or two. So, hai, kembali lagi di tutorial Pegas Pro Rai BP. Mumpung ada ide buat bikin tutorial, jadi setupnya gini aja, biar mudah aja. Oke, di tutorial kali ini adalah bagaimana sih cara kita membuat Hyper 3D yang lagi hype-hype-nya gitulah. Nah, caranya cukup mudah sekali, sama aja kayak video 3D stereoscopic bertahun-tahun lalu yang udah saya bikin tutorialnya, yang ini thumbnailnya. Nah, caranya sama aja, kalian tinggal foto aja dengan gaya yang sama, 3 dengan angle dengan derajat yang kira-kira beda dikit lah. Jadi tinggal 1, 2, 3. Jadi si model itu gayanya harus nge-freeze selama 3 shoot foto seperti itu. Nah, untuk tutorial ini itu worknya aja di Pegas Pro 17 dan Pegas Pro 18. Mengapa? Karena di Pegas Pro 17 ke bawah itu belum ada transisi workflow, jadi belum bisa dipakai. Oke. Nah, untuk tutorialnya gimana? Silahkan lihat. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, pastikan kalian sudah nge-shoot fotonya terlebih dahulu. Minimal ada 3 gaya foto. Tiap satu gaya foto ada 3 foto dengan derajat angle yang berbeda-beda. Oke, contohnya ya kira-kira seperti ini nih. Nah, di sini itu ada satu gaya foto, dimana di dalam satu gaya foto itu ada 3 foto dengan angle yang berbeda-beda. Yang pertama ini, kedua agak miring, ketiga agak miring, tapi gaya fotonya sih sama aja. Oke, yang penting ya seperti tutorial yang kemarin-kemarin lah, yang udah dibuat tentang 3D stereoscopic. Nah, untuk tutorial ini juga kalian memerlukan yang namanya Photoshop. Karena nggak pakai Photoshop juga bisa, cuman kalau pakai Photoshop itu lebih mudah dan lebih cepet aja itu ngeditnya. Kalau ada yang lebih cepet, ngapain kita harus pakai yang cara yang lama, oke? Oke, kalian buka Photoshopnya. Tadi lupa ya, di preview gak disebutin harus pakai Photoshop, tapi gak pakai juga bisa, oke? Lalu setelah terbuka Photoshop, kalian pilih New. Oke, nah dalam hal ini kalian ingin diupload kemana? Misalkan kalau kalian ingin diupload ke Instagram, kalian formatnya itu maksimal untuk feed Instagram itu 5:7 untuk aspek rasionya. Sedangkan untuk Instastory itu 16:9 bisa, 18:9 juga bisa. Di sini saya ingin untuk feed Instagram aja, yaitu 5:7. Nah, untuk 5:7 di 1080p itu untuk width-nya itu 1080 dan untuk height-nya itu 1350. Oke. Nah, setelah kalian seperti itu, kalian tinggal centang oke aja. Maka akan muncul tampilan putih seperti ini. Lalu kalian tinggal drag and drop aja si foto tadi. Oke, kita contohin satu aja karena kalau contohin semuanya ya lama, Bos. Oke, kita drag and drop aja yang gaya ini, 3 foto ini ke Photoshop yang udah dibuat layernya yang ini. Oke, tinggal drag and drop aja, maka akan muncul seperti ini. Kalian tinggal scaling aja, misalkan di sini saya akan scaling 150. Oke. Ini gak harus sama ya untuk scalingnya, bebas aja sih, terserah kalian. Ini supaya cepet aja sih. Oke. Oke. Nah, setelah ini kalian unhide yang ini nih, yang ini layer 1, anggap saja ini yang 17 layer 1, yang 18 layer 2, yang 19 layer 3, oke. Unhide layer 3 dan layer 2. Nah, kan seperti ini. Lalu kalian unhide si layer kedua, maksudnya tadi hide ya. Hide seperti ini. Lalu opacity-nya yang layer 2 kalian turunin. Ya terserah kalian sih pengennya berapa persen, supaya buat nyamain aja. Nah, langkah selanjutnya kalian sesuaiin si letak mukanya, karena yang kita pengen gerak itu bukan mukanya tapi backgroundnya. Oke. Kita sesuaiin si mukanya. Nah, misalkan dari telinga ya, tapi fokusinnya lebih baik ke mata ya, biar ya bagus aja gitu, lebih fokus gitu. Nah, sebenarnya ini udah cukup ya, udah akur lah kalau bahasa Sundanya ya. Nah, udah akur, lalu ini udah disesuaikan, kalian tinggal opacity-nya di 100-in lagi, maka kita akan coba unhide.
Ini layer pertama, ini layer kedua tuh. Jadi yang geraknya itu cuman backgroundnya aja. Lakukan hal yang sama ke layer ketiga yang ini. Kalian unhide, lalu opacity-nya kalian turunin. Lalu kalian sesuaiin aja deh si mukanya. Set. Nah, kalau kalian kok ini kekecilan ya. Kalau kekecilan kalian tinggal klik Ctrl T, lalu kalian tinggal scalingnya digedein dikit aja gitu. Jangan ambil pusing. Kalau bisa digedein dan rapi, ya ngapain harus susah. Oke. Nah, seperti itu udah di sini sepertinya cukup lah ya. Kalian opacity-nya 100-in lagi. Nah, maka hasilnya kita bisa lihat ini unhide layer ketiga, unhide layer kedua. Nah, ini layer ke-1, ini layer kedua, ini layer ketiga tuh. Jadi tetap posisi muka tetap pada posisinya, sedangkan background itu berpindah-pindah. Oke, kalian langkah selanjutnya adalah nge-save satu persatu tiap layer. Layer pertama kalian save, dimana terserah kalian, tapi namanya itu harus nyusunnya. Misalkan untuk gaya ini itu A1, kalian save untuk layer 1 ya. Lalu kalian unhide layer 1, unhide lagi di si layer 2, kalian Ctrl S lagi. Lalu di sini untuk layer 2 namanya A2. Nah, seperti itu. Kalian save. Lalu yang ketiga itu yang ini kalian save lagi. Lalu ini namanya A3. Jadi itu harus nyusun ya untuk tiap gaya si nama-namanya, supaya gampang nanti pas editingnya. Nah, untuk contoh dari penyesuaian gambar itu ya seperti itulah. Untuk di Photoshop hanya untuk penyesuaian gambar aja. Di Pegas langsung juga bisa, cuman lama. Lebih baik di Photoshop aja. Oke, itu saran sih. Kalau kalian pengen di Pegas, silahkan kalian tonton video yang 2-3 tahun yang lalu, yang 3D stereoscopic yang biasa. Oke, sama aja kok. Oke, tinggal close aja si Photoshopnya karena udah ya. Nah, nanti hasilnya itu bakalan seperti ini nih. Nah, di sini tuh ada A7, A8, A9 yang ini untuk gaya yang ini yang gaya kedua ada B4, B5, B6. Jadi harus nyusun ya. Yang ke gaya ketiga ada P1, P2, P3. Jadi harus nyusun tiap gayanya dari beberapa fotonya. Oke, langkah selanjutnya kita ke Pegas. Oke, buka Pegas kalian. Lalu setelah itu kalian pergi ke ini nih, Project Video Properties. Nah, si aspek rasionya kita ubah kembali ke 5:7. Nah, di sini saya pengen 1080p. Jadi untuk width-nya itu perlu diingat 1080. Height-nya itu 1350 untuk resolusi 5:7. Untuk frame rate-nya saya suka pakai 24 fps. Kalian kalau pakai 30 ya whatever, terserah kalian. Enaknya kalian di mana aja. Oke, lalu kalian tinggal klik, maka otomatis resolusi udah. Lalu kalian di timeline klik kanan, lalu pilih insert video track. Nah, maka akan muncul track baru seperti ini. Lalu kalian tinggal pergi ke insert, kalian pergi ke slideshow, lalu kalian add picture. Nah, lalu cari di mana foto tadi yang akan diubah ke Hyper 3D. Nah, di sini udah ada. Nah, kita bikin seperti ini. Kalian drag semuanya, select all, lalu kalian buka, maka akan muncul seperti ini. Lalu kalian pergi ke setting. Nah, setelah pergi ke setting, kalian di duration-nya, di time per picture-nya itu kalian kalau pakai settingan saya itu di 0,20. Nah, ini fade, untuk di efeknya kalian pilih fade, dan overlap-nya kalian pilih 0,10. Itu terserah kalian sebenarnya, ini untuk ngatur kecepatannya aja. Kalau kalian pengen lebih cepat tadi, lebih kurang dari ini. Kalau kalian pengen lebih lambat lagi, kalian lebih dari 0,20. Ini hanya gambarannya saja. Lalu kalian pilih create. Nah, maka akan muncul seperti ini nih. Tuh, hasilnya itu bakalan seperti ini. Udah jadi, sangat mudah sekali, tetapi ini tidak seperti Hyper 3D ya. Biasanya Hyper 3D itu si transisinya itu nggak fading seperti ini, tapi nge-warp. Aku masih bacanya aja. Pokoknya nge-warp lah. Nge-warp. Nah, untuk ngerubahnya kalian tinggal pergi ke transition yang ini, transition. Lalu kalian tinggal cari yang namanya warp flow, warp flow, warp flow. Yang namanya, nah ini warp flow. Kalian tinggal drag and drop aja, ini kesiniin ke yang kurva ya, kesiniin, ini kesiniin, ini kesiniin,
ini kesiniin, ini kesiniin, ini kesiniin, ini kesiniin, dan ini kesiniin. Nah, maka hasilnya seperti ini. Seperti itu ya, sangat mudah sekali. Oke, nah sekarang untuk nambahin durasinya gimana bang? Nah, sangat mudah sekali. Lakukan hal yang sama, kalian tinggal pergi. Jangan lupa si ininya, tinggal klik ke sini nih, ke paling ujung transisi yang ini. Oke, yang di tengah-tengah warp flow ada yang kosong nih. Nah, kalian simpan si garis ini di sini. Lalu kalian pergi ke insert. Lalu kalian pergi ke slideshow lagi. Nah, kalau kalian ingin si ininya nge-reverse, si waktu keduanya itu nge-reverse alias terbalik, kalian tinggal klik aja ini nih, sort Z to A. Tinggal sort aja, jadi nanti akan kebalik sih hasilnya. Lalu kalian pergi ke setting lagi. Nah, ubah dari start at ini ke start at cursor. Jadi kalian nanti ini sesuai kursor yang ini nih. Muncul si transisi ininya. Oke. Time per picture-nya kalian ubah lagi menjadi 0,20 dan overlap picture-nya jadi 0,10. ini tetap di feed. Lalu kalian tinggal create deh, maka akan manjang seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kalian tinggal drag and drop si warp flow-nya ke kurvanya. Gini, 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 dan gini. Nah, maka hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, sangat mudah sekali bukan cara bikin Hyper 3D di Pegas Pro. Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal render aja. Render, kalian ke file, ke render. Nah, setelah itu kalian pilih, saya di sini pakai internet HD, kalian tinggal customize karena ini resolusinya 5:7. Kalian tinggal ubah aja the width-nya 1080, ininya 1350. Oke, setelah itu kalian render. Nah, setelah di render, kalian tinggal atur aja dari si filenya ini. Misalkan mau 10 detik, 15 detik, itu terserah kalian. Lalu tambahin lagu-lagu dan lain sebagainya. Mungkin ini hanya basicnya saja yang saya bagikan. Kalian silahkan explore kembali. Dan tutorialnya cukup segitu saja. Kalau gak ngerti mohon maaf. Ya kalau ngerti syukur. Selamat berkreasi dan berkarya. And see you guys. Bye-bye. Nah, sangat gampang bukan bagaimana sih cara membuat Hyper 3D yang kekinian gimana gitu ya. Nah, mungkin tutorial kali ini cukup segitu saja. Like, subscribe, karepmu itu Chef Arnold. Jadi terserah kalian mau like, mau subscribe, mau komen. Bodo amat, yang penting saya bikin tutorial atau video, oke? Sakit tuh kami mah. Bye bye. Sakit tuti kami mah.